Halo Sobat Immanuel, bertemu lagi bersama kami di podcast Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Ya, pada malam hari ini, ya tergantung sih kalian itu nontonnya kapan ya, atau dengarnya kapan, itu apakah ini siang, atau sore, atau malam. Tapi pokoknya kali ini kita akan membahas suatu topik yang menurutku agak berat sih. Menurut Kak Karin gimana? Menurutku agak Bapak kontroversial juga. Nah, tapi sebelum kita bahas, kita harus memperkenalkan diri dulu dong. Mulai dari yang paling kanan kita, ini ada Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang. Dadah dulu Pak. Immanuel. Ya. Dan di tengahku aku juga ditemenin sama Kak Karin. Halo Sobat Immanuel. Dan aku sendiri baru pertama kali menjadi host Basa Basi Immanuel nih, namaku Gaby. Ya, podcast kali ini kita akan membahas tentang LGBT dalam pelayanan. Nah, ini makanya aku bilang tadi topiknya agak berat dan agak kontroversial tadi kata Kak Karin ya. Jadi mudah-mudahan kalian betah ya mendengarkan kita membahas hal LGBT dalam pelayanan. Stay tune. Halo Sobat Immanuel, oke sekarang sudah saatnya nih kita membahas tentang LGBT di dalam pelayanan. Tapi sebelumnya kita nih pertama pengen menginformasikan dulu. Apa itu LGBT? Iya, apa itu LGBT? Nah mungkin LGBT-nya tuh udah sering dengar kali ya. Iya, LGBT-nya tuh pastinya. udah sering dengar. Cuma tadi aku sempat ngobrol-ngobrol nih di balik tapping ini sama Kak Gaby. Ternyata tuh ada tambahan-tambahan lainnya lagi. Mungkin dari LGBT sendiri itu akronimnya apa Kak? Ada lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Iya. Dan tambahan-tambahan yang Kak Karin ngomongin nih yaitu QIA. Nah mungkin kalian tidak sefamiliar dengan akronim LGBT-nya sendiri ya. Kalau LGBT kan kalian tahu lesbian dan gay itu untuk lesbian perempuan yang menyukai sesama perempuan, gay itu untuk laki-laki yang menyukai sesama laki-laki, dan bisexualnya itu Yang menyukai dua. ya individu yang menyukai keduanya. Duanya. Tambah lagi transgender yaitu orang-orang yang gimana Kak? Mengubah kali ya. Iya mengubah gendernya. Mungkin Sampai operasi ya? Kenapa Pak? Yang transgender itu sampai operasi ya? Iya sampai. mungkin ada sih Pak yang sampai Ada yang sampai operasi. Itu mungkin biasanya sih mereka karena merasa mereka lahir di tubuh yang salah. Seharusnya saya perempuan tapi saya malah lahir laki-laki. Atau mungkin saya kayaknya bukan laki-laki dan perempuan deh. Saya ini hanya manusia gitu. Itu yang kita tahu secara umum sih ya. Terus ada juga QIA, itu ada queer, intersexual, dan aseksual. Itu tuh kalau dari yang aku terakhir baca, itu tuh yang Q-nya itu queer, mereka tidak mengidentify mereka itu hanya satu sexuality dan satu gender gitu. Jadi itu kayak gender fluid lah. Nah abis itu interseksualnya itu salah satu kayak kondisi sih dimana satu individu ini nih lahir dengan dua genitalia ya. Dan juga ada aseksual yaitu orang-orang yang tidak memiliki sexual attraction terhadap gender manapun. Jadi ya dia nggak menyendiri juga sih, tapi ya itulah tidak memiliki ketertarikan seksual itu. Terus masih ada juga plus-plusnya karena kalau dari yang aku baca ya, dari banyak sekali artikel di internet itu tuh plus karena emang menurut kaum LGBTQIA ini seksualitas mereka dan gender mereka itu nggak berhenti di pengertian yang sudah kita dapatkan sekarang gitu ya, masih bisa berkembang, nggak cuma A B C tapi masih campur D F G H I J K L Sampai Z ya, sampai iya, Z. Betul sampai Z. Kalau perlu nambah lagi A B B. Nah tapi itu ya, itu kan pengetahuan secara umumnya. Kita tuh pengen tahu sih Pak, LGBT itu udah disebutin kah, ada disebutin kah di dalam Alkitab, dan kalau itu gimana pandangan Alkitabiahnya untuk LGBT ini? Iya, secara harafiah memang nggak ada kita dapatkan LGBT di Alkitab gitu. Ayat yang sebut LGBT gitu. Disebut lesbi nggak ada, homoseks juga nggak ada gitu.
Ada istilah yang dipakai di dalam kitab Imamat dan Ulangan maupun juga surat Korintus, itu istilahnya pemburit, gitu ya. Pemburit pada terjemahan baru edisi yang sebelumnya itu diganti dengan kata banci gitu atau waria gitu ya. Tapi di edisi yang terbaru nih, Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang launching tanggal 9 Februari lalu, para ahli tafsir itu kemudian ngecek lagi kata itu gitu. Karena kata pemburit itu ada dua kata. Di situ disebutkan laki-laki yang melakukan koitus gitu. Jadi sebenarnya bukan satu kata gitu. Jadi sebenarnya pemburit itu bicara tentang satu tindakan. Maka itu di terjemahan baru edisi kedua, di situ dibilang laki-laki yang meniduri laki-laki gitu. Jadi jelas gitu ya. Jadi yang pertama kalau ditanya LGBT ada nggak di Alkitab, istilah-istilah itu nggak ada gitu. Yang persis nggak ada. Tapi di beberapa bagian Alkitab, Perjanjian Lama dan surat-surat Paulus khususnya memang disebutkan tentang laki-laki, ada perintah Tuhan, ada hukum Tuhan, dikatakan adalah satu kenajisan ketika laki-laki bukan hanya menyukai laki-laki, tapi berhubungan intim seperti layaknya laki-laki dengan perempuan gitu. Hubungan sesama jenis itu sudah disebutkan. Ada yang bilang bahwa oh itu asalnya dari Sodom dan Gomora. Sebenarnya enggak juga gitu. Kalau ditarik dalam tradisi dan budaya Timur Tengah, sebenarnya mereka punya ritual-ritual yang memang ritual dan juga budaya yang memang ada, seperti misalnya dayang-dayang gitu ya. Itu kan perempuan semua gitu. Kondisi itu ternyata kemudian memunculkan fenomena sesama dayang-dayang saling menyukai. Kalau laki-laki itu ada yang namanya saya lupa itu namanya. Jadi ada laki-laki yang memang khusus untuk jadi pelayannya raja atau permaisuri gitu. Dan mereka dikebiri. Kan dikebiri katanya bisa mengurangi libido dan lain sebagainya gitu. Ya ternyata enggak juga gitu. Dan akhirnya ada beberapa literatur mengatakan bahwa mereka itu kemudian juga masuk dalam satu fenomena ya saling menyukai satu dengan yang lain. Itu tradisi kuno, budaya kuno gitu, yang ada di sekitar Asia Tengah, Timur Tengah gitu. Jadi kalau di Alkitab dibilang Sodom dan Gomora, sebenarnya itu mencermati atau menceritakan fenomena sosial yang memang ada di Timur Tengah itu. Jadi bukan hanya di Sodom dan Gomora gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau istilahnya persis yang sama nggak ada. Tapi istilah lain dan aktivitas lain yang mengarah kita pahami sekarang LGBT itu ada gitu. Ya, soalnya dulu belum ada kata-kata lesbian dan gay. Belum terjelasan itu kata-kata itu. Tapi dalam Alkitab sendiri itu secara absolut menentang atau masih ada kecualinya nih gitu, Pak? Masih ada toleransi kali ya, masih ada toleransi. Di Alkitab tuh ada nggak sih Pak toleransinya? Gimana tuh? Kalau berangkat dari kata peristiwa di Sodom dan Gomora, memang Tuhan murka di situ, gitu. Tuhan murka di situ. Artinya gini, yang Tuhan murkai itu adalah perilakunya, gitu ya, bukan orangnya. Jadi ketika laki-laki berhubungan intim layaknya laki-laki dan perempuan dengan sesama laki-laki, atau sebaliknya perempuan juga seperti itu, yang sekarang kita kenal dengan gay dan lesbian, gitu ya. Tuhan murka di ayat Alkitab gitu. Apakah kemurkaan Tuhan itu adalah satu sikap bahwa Tuhan menentang mereka? Saya tidak tahu. Maksudnya saya tidak terlalu berani mengatakan, oh Tuhan menentang itu. Tapi dari situ kita bisa mengerti bahwa di mata Tuhan nggak suka. Nah, kenapa nggak suka? Kita bisa dapat jawabannya ketika kita membaca kitab Kejadian misalnya. Kitab Kejadian pasal 1 maupun pasal 2
itu kan dua kisah penciptaan tentang manusia. Yang pertama secara umum, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah menciptakan manusia prosesnya dari laki-laki dan perempuan. Dan memang kedua kisah ini ditafsirkan secara berbeda oleh teman-teman yang katakanlah ada di lingkungan atau komunitas LGBT. Yang kejadian satu ditafsirkan begini. Di situ kan dibilang bahwa itu kan laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu sebenarnya adalah laki-laki wati gitu. Mereka ambil dari kata ish itu laki-laki. Perempuan itu isyah. Contoh misalnya nabi itu laki-laki. Nabiyah itu perempuan gitu. Jadi pendapat mereka katakan bahwa ya pada dasarnya mereka sama gitu. Cuman dibikin kembarannya gitu. Tapi itu tidak kuat penafsiran itu. Kenapa? Karena Perjanjian Lama dengan jelas pakai kata yang berbeda. Bahwa jantan itu adalah zakar. Perempuan itu nekeba gitu. Itu dua kata yang berbeda. Jadi kalau isya itu kan kata ganti orang, dia laki-laki. Tapi kalau yang zakar dan nekeba ini sudah jelas Allah menciptakan satu jenis makhluk ciptaan terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Makanya kan kalau laki-laki atau perempuan itu kan, laki-laki atau jantan itu kan dikenal, oh ada buah jakarnya. Itu dari kata zakar itu, gitu. Jadi kalau dibilang perempuan itu kembarannya laki-laki, ya enggak, karena berbeda secara anatomi dan juga secara tujuan dan fungsi Tuhan menciptakan laki-laki, gitu. Tapi itu tadi bahwa teman-teman ada yang menafsirkannya secara berbeda, gitu. Lalu yang kedua, dari Kejadian 2 itu kan dibilang begini, kan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Ya pada dasarnya dia laki-laki gitu. Apalagi ada kata-kata di pasal 2 ayat 23 kalau tidak salah, di situ katakan si laki-laki bilang begini, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi mau mengatakan ya dia laki-laki gitu. Padahal tafsirannya bukan itu. Tafsirannya justru mau mengatakan ketika perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, mau mengatakan bahwa pertama jenisnya sama laki-laki, perempuan. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan laki dan perempuan itu sebagai satu pasangan yang setara, yang sama-sama saling menghargai, saling menopang, saling melindungi. Kan kalau dari biologi, tulang paling keras itu ada dua di rangka manusia, kepala sama tulang kaki. Itu tulang keras. Nah, Bapak Agustinus katakan menafsir ayat-ayat ini, kenapa Tuhan ambil yang di sini tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan tulang muda yang sering jadi sop, ya, sop iga, gitu kan? Rentan ya, itu kan rentan. enak tuh, rentan. Tapi yang rentan itu justru dia melindungi organ-organ vital, jantung, paru-paru dan sebagainya, gitu. Jadi ayat itu justru mau berbicara tentang pentingnya keberadaan seorang perempuan bagi laki-laki. Makanya kan disebut penolong yang sepadan gitu. Jadi bukan oh nih karena dia unsurnya laki-laki dia laki-laki, bukan. Justru mau bicara tentang kesetaraan, kesepadanan, terus juga fungsinya menjadi satu pasangan yang utuh gitu. Sekali lagi kalau teman-teman yang lain menafsirkannya lain ya itu sah-sah saja gitu. Tapi saya menyampaikan ya teksnya berbicara itu gitu. Jadi kan jangan karena saya punya kepentingan terus saya bilang oh ini seperti ini, enggak gitu. Salah satunya memang mereka bilang begini. Coba lihat deh dari anatomi tubuhnya laki-laki dan perempuan. Kan mirip semua. Perempuan punya buah dada, laki-laki juga punya buah dada. Cuman fungsinya beda. Lalu kemudian laki-laki alat kelaminnya itu sebenarnya di perempuan ada di ujung atasnya perempuan, alat kelaminnya perempuan gitu. Cuman bentuknya kecil gitu. Ya boleh-boleh saja menafsirkan seperti itu. Tapi kan ketika kita dalami lebih jauh, sekalipun laki-laki punya buah dada, tapi fungsinya beda. Buah dada pada perempuan bukan hanya soal penampilan seksual, tapi ada fungsi untuk kehidupan ketika ada bayi dan seterusnya. Kemudian
alat kelamin perempuan itu yang mirip dengan alat laki-laki itu pun fungsinya beda gitu. Kenapa? Karena alat kelaminnya itu juga kalau dia lahir secara normal itu menjadi saluran untuk keluar bayi. Jadi sangat berbeda gitu. Jadi harus lihatnya secara utuh gitu. Kalau memang dicocok-cocokkan ya bisa cocok. Cocok logi. Cocok logi. Gitu. Iya, cukup panjang ya tadi penjelasannya dan tadi udah jelasin juga beberapa tafsiran gitu yang sah gitu ya Pak. Sah tapi kayak sebenarnya dari teks itu yang ditafsirkan ya memang tadi yang Bapak bilang gitu. Ya. Tapi gini nih Kak Karin sama Kak Gaby, percakapan kita ini mohon dimaklumi ya Sobat Immanuel juga kalau misalnya saya menyampaikan dengan bahasa-bahasa kok pendeta ngomong alat kelamin sih gitu. Nah karena memang harus ngomong begitu. Karena kalau hanya ngomong tafsirannya secara alkitabiah, terus bicara pesan moralnya saja, nanti gak nyentuh gitu loh. Padahal sebenarnya itu yang dibutuhkan gitu. Dan itu yang beredar kan sebenarnya gitu. Jadi mohon dimaklumi ya. Ya justru harus dibahas agak hot juga nih. Harus juga dibahas secara ilmiahnya gitu kali ya Pak. Benar, secara biologis. Nah Pak, ini pertanyaan yang lumayan ya sesuai dengan ini kita lah judul podcast kita, LGBT dalam pelayanan. Kaum LGBT boleh gak sih melayani di dalam gereja? Gitu? LGBT bolehkah melayani? Maksudnya dia orang ini seorang lesbi. Ya, seorang lesbi, seorang transgender, seorang gay. Salah satu dari kaum LGBT. Kalau mengingat dan berpedoman dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ya, anak manusia datang untuk orang berdosa, begitu ya, mencari yang sesat. Yang pertama saya mau bilang harusnya gereja tidak tutup pintu untuk, atau begini, apakah di dalam gereja itu semua orang benar? Enggak kan? Apa semua yang di dalam gereja itu kudus? Enggak. Even pendeta pun enggak kudus gitu. Karena setiap hari kata Paulus juga mengatakan, aku saja yang rasul itu selalu berperang tuh antara daging dengan rohku gitu. Artinya apa? Ya kita kan setiap waktu terus berada dalam pengaruh jebakan untuk dosa gitu ya. Jadi yang pertama saya ingin ajak kita untuk melihat begini. Di dalam gereja pun banyak orang berdosa gitu. Tapi yang kedua, jangan kemudian kita katakan begini, oh kalau gitu gak apa-apa dong kita berbuat dosa. Nah itu jangan salah itu. Itu logika yang keliru. Jadi jangan langsung disimpulkan seperti itu gitu ya. Nah yang ketiga berkaitan dengan yang tadi ditanya oleh Gaby tadi, ada nggak atau boleh nggak seorang LGBT itu dia melayani? Menurut saya boleh. Tapi harus jelas nih, maksud saya gini, orang itu sama sekali dia tidak kehilangan kasih karunia Tuhan. Seorang yang LGBT, seorang penzina, seorang pemfitnah, seorang koruptor, seorang pengkhianat, seorang apapun gitu. Setiap orang punya kesempatan menerima kasih karunia Tuhan. Dan kalau dia menerima kasih karunia Tuhan lalu dia meresponnya dengan memberi diri untuk melayani, ya kenapa enggak? Apa hak kita gitu? Apa hak kita? Memang saya pernah baca ya di luar negeri gitu ya. Ada seorang pendeta yang ketika dia mengaku dia seorang LGBT, lalu dieskomunikasi bahkan sempat dibully dan dihakimi gitu. Ya itu realita gitu ya. Tapi secara mendasar ya mestinya siapapun kita punya hak untuk melayani gitu. Jauh sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, itu kan ada seorang Rahab yang jelas-jelas dia adalah seorang pekerja komersial seksual gitu, pekerja seksual komersial. Itu udah jelas-jelas tuh. Setiap hari tuh aktivitasnya, seksualitasnya, moralitas segala macam tuh udah jelas-jelas gitu kan, jelas. Tapi dia memberi diri dengan cara apa? Dia menyelamatkan Yosua dan Kaleb itu, gitu. Apa dia salah? Ya enggak.
Seperti itu. Kemudian ada contoh yang lain misalnya kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus itu ada disebut Tamar. Tamar itu kan menantunya Yehuda. Yang dia dengan sengaja karena suaminya tidak memberi keturunan, dia dengan sengaja dalam tanda petik ya menjebak bapak mertuanya. Udah sempat baca kisahnya? Belum sih. Saya kasih tahu ya, kejadian 38. Nah, itu dia. Kejadian 38 ya, dicatat. Jadi demi mendapatkan keturunan itu, akhirnya bapak mertuanya dibuat mabuk dan sebagainya sampai hilang kesadaran, terus akhirnya terjadilah aktivitas seksual itu gitu. Itu kan udah nggak benar gitu. Nah, memang perlu digarisbawahi kita tidak bisa bicara generalisir secara umum. Tetap harus dilihatnya satu persatu gitu. Jadi kalau ditanya apakah seorang LGBT itu bisa melayani, menurut saya bisa. Tapi dengan ketika dia melayani, harusnya gitu ya, bukan harusnya. Sejalan dengan itu, ya dia punya devosi pribadi yang kemudian dia makin mengerti siapa dia gitu. Kira-kira begitu. Dan itu sebuah proses. Saya punya pengalaman waktu pelayanan di Singapura. Ya, saya berani cerita ini karena saya ikuti juga di Facebooknya gitu ya. Sudah banyak perubahan. Salah satu fenomena di Singapura, khususnya TKW kita gitu ya. Mereka itu kan punya jam kerja yang sangat padat. Mereka istirahat hanya di hari Minggu. Nah kalau udah hari Minggu itu mereka mengelompok sesama perempuan TKW itu. Mereka makan bersama segala macam gitu. Sampai kemudian tidak terhindar ada di antara mereka yang merasa lebih dominan, merasa jadi kayak laki-laki. Dan kalau di sana kan terbuka, misalnya di bandara, di food court atau apa, di sana tuh jadi pemandangan biasa ketika ada misalnya gay gitu saling berciuman, ya orang nggak melarang, orang nggak bilang, hei nggak boleh, nggak, selama tidak mengganggu yang lain. Kami di bulan pertama masuk di Singapura itu kan gereja Presbyterian Orchard itu kan di seberangnya stasiun Dhoby Ghaut MRT, itu stasiun besar. Dan biasanya di stasiun MRT itu ada food court. Nah kami turun dari MRT terus keluar ke food court. Di eskalator itu, waktu itu belum ada Hector, baru Kasdo. Di eskalator itu Kasdo kelas 3 SMP. Terus kita berpapasan dengan pasangan, kan banyak mahasiswa, laki-laki dan perempuan nih, berpelukan, wah pokoknya seru deh gitu. Padahal itu siang-siang gitu. Saya sama istri udah lirik-lirikan gitu kan. Sementara Kasdo yang baru SMP itu lihat, wah nggak ada di Indonesia kayak begini gitu kan. Nah ketika kita dapat tempat duduk, terus saya bilang, Dok, kita ini kan Papa melayani di Singapura nih. Kasdo akan berapa tahun di sini. Yang tadi Kasdo lihat itu, ya Kasdo nanti akan mengerti gitu apa yang perlu, apa yang tidak gitu. Intinya ya jangan begitu gitu. Lalu ternyata nggak jauh berapa meja dari kami itu, Kasdo ngeliat. Dan ternyata yang di meja dekat dengan kami itu laki-laki dengan laki-laki sedang bermesraan juga gitu. Waduh, susah tuh menjelaskannya. Berat gitu. Nah jadi seperti itu. Artinya ketika yang saya mau cerita itu di Presbyterian Orchard itu ada yang seperti itu. Kan mereka ada komisinya kan. Teman-teman pada bilang, teman-temannya, Pak itu layani tuh dia tuh karena dia kayaknya sama ini pasangan tuh gitu. Karena yang satu perempuan rambutnya dipotong pendek, yang satu ya seperti biasa gitu. Terus selalu mereka berdua gitu. Dan terus sudah kenal segala macam, orang Kristen. Terus dia minta itu untuk di Facebook kan saya terima. Terus saya lihat di Facebooknya, ya memang aktivitasnya begitu, bermesraan segala macam gitu. Nah sekali waktu ada satu pendeta khotbah, dia keras dari mimbar, LGBT apa segala macam gitu. Mereka keluar berdua, ibadah belum selesai, gitu. Jadi merasa ditolak, gitu kan. Nah jadi cerita lah. Terus saya bilang, kasih tahu aja
datang lagi gitu kan, ya mungkin cara Tuhan atau apa gitu, akhirnya datang lagi gitu. Datang lagi, terus sempatlah 1-2 kali ngobrol gitu sama saya maupun sama istri gitu. Pernyataannya sederhana, saya nggak bilang pakai ayat. Saya bilang gini, kamu perempuan timur cakep juga ya, kayak gitu. Ke yang perempuan yang model rambutnya pendek gitu. Terus dia, bapak nih katanya, iya, udah punya pacar belum gitu. Jadi diajak ngobrol ringan. Oh iya. Sampai dia, oh iya saya perempuan ya gitu. Terus sampai kemudian percakapan di Facebook gitu kan. Percakapan di Facebook terus dia sampai, jangan lupa ya walaupun saya udah gak di Singapura undang-undang gitu. Sempat seperti itu. Dan sekarang dia udah panjangin rambut lagi. Dan sudah ya menuju kembali sebagai perempuan gitu. Artinya itu tadi kita bantu juga gitu. Jadi jangan si Gaby itu dia kan lesbi, kok pelayanan di sini sih gitu. Dengan gestur tubuh kita, dengan kita mengelompok si Gaby dari sana, itu nggak benar gitu. Ya diterima tapi tidak diterima, itu kan nggak boleh. Kayak gitu. Sebentar. Jadi gini Pak, aku tuh sering banget ngelihat, kalau aku tadi tuh juga nonton YouTube ya untuk orang-orang yang bilangnya mereka itu ex-LGBT dan mereka tuh langsung aktif dalam pelayanan di gereja. Jadi mereka itu pakai proses bertobat dulu gitu Pak sebelum pelayanan. Proses bertobat. Oh. Okay. Emang mereka menjalani itu. Ada salah satu, namanya Jackie Perry Hill deh kalau nggak salah. Nama dia. Dia dulu seorang lesbian, sekarang dia sudah muter-muter untuk gimana ya? Kayak pembicara di gereja yang topiknya tuh tentang keluarga justru. Udah punya anak dan sudah punya suami. Nah, pertanyaanku kalau misalnya tanpa proses tobat gitu tapi tetap menjadi misal pembicara dan kayak misal kita openly gay gitu Pak. Kita punya pasangan yang sesama jenis dan kita berdiri di atas mimbar untuk memberitakan firman Tuhan dan bisa dibilang tuh kayak ini kalau aku sih ya, aku tuh melihat orang-orang di pada para pelayan Tuhan, para majelis, para pendeta tuh seseorang yang bisa menjadi panutan. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau misalnya panutan-panutan tersebut belum berhenti menjadi bagian dari LGBT. Saya mau responnya begini. Daud itu sama Yonatan, anaknya Saul, itu kan kalau ketemu bercium-ciuman, kata Alkitab. Begitu. Kata Alkitab. Kata Alkitab. Ketemu dengan Yonatan. Tapi sampai kemudian, dan ini sering dipakai oleh teman-teman dari komunitas LGBT, itu loh Daud aja tuh LGBT sebenarnya gitu. Karena dia cium-ciuman sama Yonatan. Terus dia lepaskan jubahnya gitu. Tapi kalau kita baca seperti itu saja dengan kacamata kita sekarang, apalagi dengan kita dari komunitas LGBT, kita akan bilang dia LGBT, dia homo gitu. Kalau begitu. Tapi kalau kita baca dalam kacamata orang Timur Tengah, coba lihat. Kalau orang Arab atau datang itu turun dari pesawat, berapa kali dia ciuman? Sampai 6 kali. Kiri, kanan gitu. Artinya apa? Artinya bercium-ciuman yang ada pada Daud dengan Yonatan itu ternyata bukan bercium-ciuman aktivitas seksual yang dilakukan LGBT, bukan. Tapi itu adalah aktivitas sebagai tanda kultur budaya. Salam ya, sebagai salam. Bentuk salamnya seperti itu gitu ya Pak. Kalau orang Manado kan ketemu cepiki ya kita. Iya, biar baru kenal udah gitu. Dari minggu. Nah, sering gitu. terjadi. Nah, itu kan tidak bisa langsung kita bilang, wah dia LGBT gitu. Orang Manado kan laki perempuan pun pokoknya cepika-cepiki gitu. Nah, jadi itu yang saya mau bilang bahwa dengan mengangkat Daud dengan Yonatan, apalagi Daud seorang pemimpin yang karismatik kan, dan dia mengasihi sahabatnya itu, Yonatan, sampai keturunannya Yonatan pun dihargai, Mephibosheth itu. Yang saya mau bilang begini, sebagai leader, sebagai pemimpin,
sebagai pelayan tentu hidupnya itu adalah berita. Hidupnya adalah pengajaran. Gitu. Jadi itu pemimpin yang benar. Tapi kalau pemimpin, kalau kata Tuhan di Yohanes 10, gembala sewaan, ya cuman pencitraan aja. Tapi kepentingannya dirinya. Ketika nggak aman, nggak apa, dia lari duluan katanya gitu kan. Yang penting dia udah dapat yang dia dapat gitu. Nah, jadi dengan pertanyaan Gaby tadi, ketika dia melayani, ketika dia memimpin menjadi seorang leader atau apapun namanya, kapasitas apapun, mestinya ini udah beres dulu gitu. Kalau ini nggak beres kebutuhan hidupnya, ya tentu akan berdampak. Kan yang terbaru, bukan terbaru, bulan lalu ya, kan diberitakan di Illinois atau di mana itu, di negara bagian Amerika, ya kan, yang kasus pastor-pastor itu dengan pedofilia lagi, gitu. Nah itu kan wah mengguncang gitu. Nah jadi yang saya mau bilang begini, kita perlu jelas, perlu detail. Misalnya itu Pendeta Persang kok kayaknya sama laki-laki itu terus ya gitu. Jangan langsung kita menyimpulkan jangan-jangan Pak Persang ini homoseks ya gitu. Jangan. Siapa tahu saya seperti Daud dengan Yonatan, itu sahabat saya, nggak ada masalah. Iya. Atau sebaliknya misalnya Karin gitu ya, pelayan PT, pengurus PT, anak-anak PT bilang, itu kok ke Karin setiap hari Minggu selalu sama perempuan itu terus gitu. Pulang juga ditungguin, jangan-jangan lesbi ya gitu. Nah itu nggak boleh tuh kita cepat-cepat menyimpulkan. Berprasangka ya Pak. Berprasangka gitu. Maksud saya, siapapun kita bisa bersahabat dengan siapapun, sejenis atau lawan jenis gitu. Namanya kan bersahabat. Nah, tapi kalau ternyata yang kita dapatkan bukan hanya bersahabat, malah sudah lewat dari bersahabat, terus bahkan sampai kemudian diekspresikan dengan tindakan seksualnya gitu kali ya. Seksual, nah itu yang ya perlu diluruskan gitu. Nah soal pertobatan itu begini, sebenarnya kan segala sesuatu itu kan harus utuh diselesaikan. Kenapa kalau kita berobat ke Singapura tuh mahal? Waktu Hector mau lahir, ibu mertua saya datang. Saya jemput di MRT, ibu mertua saya menggigil. Sampai di apartemen, saya tanya, Oma kenapa? Iya, demam gitu. Kenapa? Memang sakit atau apa? Enggak. Kemarin boncengin teman, terus waktu standar motor jatuh, tergores di sini, bengkak. Namanya orang tua kan, jadi demam gitu. Oh, terus ada anggota jemaat datang juga kan. Terus beliau bilang gini, Ibu Dewi namanya, Pak Pendeta bawa aja ke rumah sakit. Kita bawalah ke Changi General Hospital karena lebih dekat dengan apartemen kami. Dicek-cek oleh dokter gawat daruratnya, oh harus nginap katanya. Udah deal dengan depositnya sekian ribu dolar segala macam sudah. Cuman gara-gara ini hari pertama langsung dicek semuanya, paru-paru lah apa segala macam. Hari Selasa keluar bahwa ginjal sudah kurang berfungsi, fungsinya sudah kurang baik, paru-paru begini. Oma tambah stres kan, gara-gara ini semua diperiksa gitu. Akhirnya si Oma bilang gini, minta keluar. Saya ngomong sama dokternya, Dok, ini belum bisa keluar, nggak bisa. Karena tanggung jawab kami, hasil pemeriksaan seperti ini, harus dibereskan seperti ini. Jadi harus ada inilah itu. Jadi bukan ininya, tapi dalamnya gitu. Si Oma bilang, udahlah pulang aja gitu. Terus saya bilang, minta pulang. Dokternya bilang begini, oke minta pulang, tanda tangan, pesawat jam berapa? Mesti jelas, namanya di Singapura kan. Oke, besok pesawat sekian jam sekian, pulang. Karena kalau enggak mereka kejar. Ya gitu. Pulang sampai di Sidoarjo, sampai di sana dikasih betadin sama kasih sulfadilamid itu
dibubuk gitu kan, besoknya udah nggak demam lagi. Kita ngomong nih 2 hari keluar $3.000 kan, hanya untuk jadi saya sama istri ngomong, ya nggak lihat Hector lahir nih gitu kan, karena udah tinggal due date-nya tinggal berapa hari lagi. Terus iya cuma 2 hari berapa ribu dolar gitu kan. Nah, tapi yang saya mau bilang itu 2014, berapa tahun kemudian Oma sakit dan langsung ngedrop. Dan ketika diperiksa ginjalnya sudah fungsinya tinggal berapa persen. Jadi pemeriksaan di Singapura yang berapa tahun lalu itu bener gitu. Jadi ya yang saya mau bilang dengan cerita itu, apapun yang menjadi habit kita, bukan soal hari ini doakan pendeta bertobat, enggak, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana proses utuh betul-betul bertobat gitu. Nah itu nggak bisa 1-2 hari gitu. Jadi maksud saya pertama kita menghargai, tapi jangan juga karena dia udah bilang bertobat, ya udah oke, silakan, nggak juga. Perlu didampingi. Paulus bilang loh, untuk pelayanan jangan dikasih kepada orang yang baru pertama kali bertobat. Baru bertobat katanya. Karena dia kan masih suasana emosional. Oh iya. Dan kalau di pelayanan kan seperti GB dengan Karin lihat kan dan alami. Nggak semua malaikat di sini kan, dan memang bukan malaikat yang di dalam kan. Iya. Ya kan? Masih manusia, masih kan? manusia. Kadang-kadang udah bangun pagi ditegur apa segala macam kan gitu. Kan kesel. Nah Paulus bilang kalau orang baru bertobat, dia disukai pelayanan, dia bisa kecewa. Dan dia bisa berbalik lebih jahat lagi. Boleh, tapi perlu betul-betul dia recovery. Iya. Jadi jangan langsung dikasih gitu. Udah banyak nih kayak kita ngobrolin soal tadi di Alkitab tuh ada nggak sih LGBT, terus terus tadi yang kaum LGBT itu boleh pelayanan atau enggak sih? Mungkin dari pembahasan kita tadi boleh aku ngedapetin sesuatu tuh kayak kaum LGBT tuh sebenarnya kita terbuka ya kalau mereka mau pelayanan, dengan catatan bahwa tadi aku suka yang Bapak bilang tentang ketika dia membuka diri untuk melayani gitu, harusnya bukan seharusnya tadi Bapak bilang tuh harusnya sejalan gitu ya, sejalan dengan beriringan dengan perubahan gitu kali ya, dengan ketika dia menerima diri untuk melayani, kita berharap dia tuh semakin dibukakan gitu, dicerahkan kalau Tuhan menciptakan dia tuh sebagaimana awal yang udah Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya Pak. Nah jadi, itu sih mungkin. Jadi ilustrasi sederhananya kan begini, contoh ya. Misalnya ada laki-laki nih, tadinya pacaran sama Karin, terus putus, dia bilang putus, saya cinta sama Gaby gitu. Gaby kan bilang, oke, tunjukkan cintamu. Kayak gitu loh. Jadi kalau dia bilang, saya bertobat, tunjukkan hidup pertobatanmu. Gitu. Yeah. Makanya kan bertobat itu bisa berkali-kali. Tapi kalau dibaptis hanya 1 kali. Gitu. Yeah. Namanya juga tobat tuh proses ya Pak, tadi proses. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kayak dalam proses bertobat terus dia melayani tuh berarti justru kayak nggak apa-apa ya Pak. Kayak yang penting dia tadi menyadari ya seiring berjalannya waktu. Betul. I see. Nah di situ ini juga salah satu ini ya, pandangan-pandangan kan yang paling dekat itu adalah environment, lingkungan, gitu. Itu anak berdosa yang pulang gitu. Nah itu kan kalimat itu rohani, tapi bahaya ketika orang yang baru bertobat dibilang itu anak berdosa yang baru pulang tuh. Itu bahaya tuh, nggak sehat gitu. Akhirnya dia merasa, loh gue udah bertobat kok gitu. Maksud saya orang-orang sekitarnya juga penting untuk secara jelas, secara baik dan bijak mendampingi gitu. Tidak berlebihan menyambutnya, tapi juga menghargai ketika dia pulang gitu. Menarik. Soalnya saya juga punya teman nih Pak. Punya teman, temannya teman saya sih lebih tepatnya. Temannya teman saya, dia tuh laki-laki. Tapi dia openly gay. Dia keluar kayak
kadang ke kampus, terus ke gereja pun dia pakai pakaian cewek, make up gitu, dan cantik gitu. Kalau di make up tuh cantik kayak cewek beneran gitu. Kalau misalnya ngelihat Instagramnya doang tanpa mengenal orangnya, pasti ngira itu cewek gitu. Nah cuma mungkin dari situ lingkungannya juga kali ya, lingkungannya tuh jangan terlalu ngejudge gitu kali ya Pak. Kayak walaupun kita mungkin kalau di sini karena budaya kita nggak biasa ngeliat itu kali ya, mungkin ada kayak dalam hati kayak ih apa sih aneh gitu. Tapi seharusnya kita nggak boleh kayak gitu ya Pak. Iya itu tadi ya. Yang soal lingkungan tadi harusnya yang mendukung gitu. Saya pernah baca dan pernah ikutin ya film dokumenter. Sebenarnya kan di budaya-budaya kita itu kan ada laki-laki yang diperlakukan seperti perempuan. Di Jawa misalnya. Itu yang memakai kepala reog itu yang besar itu dia mendapatkan kekuatan karena dia didampingi oleh laki-laki muda yang seperti perempuan gitu. Itu di budaya Jawa gitu. Dan ternyata di budaya-budaya yang lain juga ada gitu. Yang perempuan dikhususkan seperti ini, laki-laki juga seperti ini gitu. Yang saya mau bilang, ya inilah kompleksitas hidup kita gitu. Kita seringkali karena cuma dengar, ngikutin pandangan umum, terus ikut-ikut juga kita ngejudge gitu. Nah itu yang harusnya jangan gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang berbeda itu kan bukan berarti tidak bisa diterima, enggak gitu. Berbeda itu kan berarti kan ada sesuatu yang lain. Nah karena dia lain, kita harus melihat dari sisinya dia. Kalau kita dari sisinya kita ya tentu asing buat kita. Nah ketika asing itu akhirnya ketika bilang, wah ini apa nih gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisinya dia, oh mungkin ada yang lain ya. Misalnya saya lihat Karin rambutnya pendek gitu, terus penampilan duduknya pun gimana gitu. Harusnya yang di pikiran saya adalah begini, oh kayaknya nih sebenarnya laki-laki semua nih. Ada harus berpikir logis juga kali ya Pak. Kayak jadi bukan bilang begini, lu tomboy amat sih. Nah itu kan beda. Udah. Ya. Tapi kalau misalnya, Rin kayaknya lu punya banyak abang ya gitu. Oh iya abang gua gini-gini gitu. Atau dia bilang enggak, gue anak tunggal, cuman bapak gue suruh naik ke atas genteng kalau bocor gitu. Kan kayak gitu kan. Maksud saya dengan cara berkomunikasi seperti itu, tanpa sadar kita mengingatkan dia, lu perempuan gitu. Dibandingkan dengan, lu tomboy amat sih lu, kayak laki-laki. Jangan-jangan lu nanti lesbi lu. Nah, itu kan gak bagus gitu. Iya. Justru kita sebagai yang ada di sekitar lingkungannya justru harusnya menyadari ya, membantu dia sadar gitu kalau sebenarnya dia tuh perempuan, atau misalkan kalau dia laki-laki ya sebenarnya dia laki-laki gitu. Dia juga harus kayak hati-hati dalam berkomunikasi gitu. Betul. Hal-hal yang sebenarnya kita mau negornya tuh baik, bisa justru membuat dia ingin lebih menjauh lagi dari kita kan. Iya benar-benar. Cukup banyak tadi ya Kak. Banyak sekali. Selanjutnya nanti kita ada apa nih Kak Gaby? Oh ini kita akan membahas gimana ya, dark side-nya dari kaum LGBT ingin masuk ke dalam pelayanannya deh. Tapi ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Oke, kembali lagi di Bahasa-Bahasa Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Ya. Nah, tadi Kak Gaby udah sempat mention nih, setelah perbincangan yang lama tadi ya, yang panjang dan lama dan seru dan panas. Iya panas ya. Panas. Kita sekarang mau bahas tentang dark side dari LGBT, bagaimana mereka ngepromot tindakan mereka itu sesuatu yang benar gitu dari kacamata mungkin yang sedikit kekristenan gitu kali ya Pak. Kalau Kristen itu kan kita sering banget dengar tentang kasih. Nah banyak banget di sosmed gitu ya
di sosmed kita tuh sering kayak ngelihat posting atau kayak dari story orang yang mendukung tentang LGBT, mereka tuh kayak ngeklaim dirinya, ngeklaim tindakannya gitu ya, ngeklaim tindakannya adalah sebuah bentuk kasih ke sesama gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak pandangan Alkitabiah yang benar tentang kasih? Apakah itu bisa dibenarkan atau gimana tuh Pak? Iya, sebentar saya buka ayat Alkitab. Oke, jadi gini, pertama bicara kasih di Alkitab itu, makanya kan Alkitab disebut perjanjian lama perjanjian baru. Jadi kasih itu berasal dari Allah, lalu untuk apa? Alkitab mengatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Allah mengasihi ciptaannya untuk supaya manusia itu jangan menerima maut sebagai upah dosa, atau sederhananya masuk neraka gitu. Itu sejak manusia pertama gitu ya. Dan kemudian digenapi oleh Tuhan sampai di kayu salib gitu, dengan pengorbanannya dan sebagainya. Jadi bicara kasih Allah itu bicara tentang pertama pemulihan, kemudian yang kedua pendamaian, dan yang ketiga pembenaran. Supaya kita yang imago Dei, kita yang gambar dan rupa Allah itu yang rusak karena dosa kembali ke situ. Gitu. Nah, terus kalau membaca Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39, kan ada seorang muda bertanya begini, "Tuhan, semua hukum saya sudah penuhi, apalagi?" Terus Tuhan bilang begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu." Nah, yang mau dibilang bahwa kalau kita sudah menerima kasih Tuhan dengan karunia keselamatan itu, apa ada alasan kita untuk tidak mengasihi Tuhan? Kan nggak ada, gitu kan? Jadi kasih Tuhan dulu nih yang kita alami, lalu kemudian kita merespon, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kasih yang sama itu kami tunjukkanlah kepada sesama. Tapi ingat nih, yang ditunjukkan kepada sesama itu yaitu kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya sesama ini juga mengalami karunia keselamatan. Gitu. Jadi bukan karena ada kata-kata kasih sesama terus itu jadi dasar untuk saya laki-laki mengasihi sesama laki-laki. Bukan. Gitu. Jadi bukan itu arahnya. Saya sebagai laki-laki, saya udah mengenal kasih Tuhan, saya mengasihi sesama saya. Baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, tua muda. Untuk apa? Untuk kasih tahu ada kasih sayang Tuhan. Jadi beda. Jadi kata kasih sesama itu bukan, oh boleh kok mengasihi sesama, itu kan kasih dari Tuhan. Oke, sampai situ masih oke. Tapi ingat loh, kalau mengasihi sesama berdasarkan kasih Tuhan, berarti kasih Tuhanlah yang disampaikan, kepentingannya Tuhan. Jadi bukan kepentingan saya. Jadi jangan pakai label kasih kepada sesama dengan kasih Tuhan, tapi melegalkan orientasi saya, bukan. Yang gitu. Jelas-jelas tadi Tuhan murka gitu. Betul, ya. Betul. Nah Pak, ini yang aku masih gimana ya? Aku mempertanyakan ini gimana caranya nih Pak. Aku tuh setiap kali aku ngelihat di sosial media debat-debat antara orang agama yang Abrahamik dan kaum LGBT, itu tuh kaum LGBT justru defensif gitu dengan cara kita mengasihi. Ini kalau dalam Kristen ya, karena tuh menurut mereka kasih kita tuh kurang kalau misalnya kita belum bisa menerima orientasi seksual mereka. Nah itu kita menyikapinya gimana tuh Pak? Karena kita ingin mengasihi, emang ini loh cara kita mengasihi, tapi mereka tidak mau terima. Apakah kita hanya ya udahlah terserah lu, atau kayak emang kita pelan-pelan aja gitu, jangan belak-belakan jangan belak-belakan kayak tadi. Tapi tuh kan ada stigma juga tuh kalau Kristen tuh otomatis homofobik gitu tuh Pak. Nah itu tuh aku tuh pengennya aku sih punya
mimpi gitu untuk supaya kasih kita tuh diterima walaupun memang kita mengikuti agama kita tidak tetap menganggap itu dosa, tapi tuh kayak Bukan berarti jadi dimusuhin gitu kali ya. kayak gimana ya? Jadi kita tuh mereka menurut Bapak mereka harus gak menerima kalau misalnya anggapan kita tuh nggak suka dosanya bukan, tapi kita tetap mengasihi manusianya. Karena itu tuh Pak yang aku selalu dengar slogan, bencilah dosanya jangan manusianya. Tapi mereka nggak mau terima itu tuh Pak. Nggak mau terima dengan pernyataan itu. Mereka maunya terima lu memandang orientasi seksual gue dosa, ya udah mending lu nggak usah sayang sama gue sama sekali lah gitu. Iya. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya cerita itu ya, memang ketika dalam diskusi dialog gitu ya, kalau kita berdiri dengan kepentingan kita ya agak sulit gitu. Apalagi misalnya teman-teman dari komunitas LGBT minta pembenaran untuk orientasi ya, untuk perilaku. Ya sulit. Prinsip pengajaran Kristen kan mengatakan bahwa kita mengasihi sesama, siapapun dia, orangnya. Jadi kita tidak tolak orangnya gitu. Termasuk juga orang yang hetero. Orang yang hetero kita terima orangnya. Perilaku, kejahatannya kita nggak terima. Jadi bukan hanya soal dia LGBT atau tidak gitu, tapi seorang penzina gitu. Kita nggak bisa bilang begini, gereja ini dilarang penzina masuk, nggak bisa, gitu. Atau koruptor gitu. Yang bisa datang ke sini adalah bukan koruptor dan uang persembahannya bukan uang koruptor, gitu. Nggak bisa. Gitu kan, orangnya itu nggak bisa ditolak. Siapa kita gitu, terus kita menolak sesama kita. Tapi justru karena kita tahu ada kasih Tuhan yang memulihkan itu, makanya kan tadi saya bilang kasih dari Tuhan itu memulihkan, mendamaikan dan pembenaran. Jadi orang itu dipulihkan relasinya dengan Tuhan, relasi yang beres dengan Tuhan itu menjadi dasar dia untuk membangun relasi yang baik juga dengan sesama. Tapi relasi yang baik itu dipulihkan itu harusnya buahnya itu damai, ada sejahtera, ada damai sejahtera gitu ya. Jadi bukan memulihkan terus tapi nggak tahu mau bikin apa. Terus yang tidak kalah penting juga ada kebenaran di situ. Jadi bukan saya mengasihi ya terserah deh, nggak bisa. Tetap harus mengatakan ini loh yang harus dibuat. Hanya saja catatan saya begini, LGBT itu sekarang saya bertobat. Ya itu perlu proses. Nah kadang di proses itulah baik dari yang menerima maupun yang melakukan itu tidak sabar gitu. Jadi maksud saya gini, ketika ada teman kita yang LGBT terus masuk dalam pelayanan, bentuk mengasihi kita itu kita harus sedia. Pertama misalnya kita doakan dia tuh, sebut namanya. Terus tidak ada Tuhan menciptakan seorang sampai hari ini ya, dan seterusnya saya yakin betul tidak ada Tuhan menciptakan seseorang langsung jadi LGBT, nggak ada. Saya, Karin dan Gaby, tubuh ini ada kromosom XY yang saya alat kelaminnya laki-laki. Tapi ketika saya tumbuh sebagai anak remaja, bisa saja kromosom perempuannya lebih kuat. Kenapa? Karena kakak saya perempuan semua. Terus mama saya, karena kakak saya perempuan supaya gampang, ya udahlah dibikin warnanya sama gitu, warna yang feminis. Terus rambutnya panjang nggak apa-apa lah, ikat rambutnya nggak apa-apa. Tanpa sadar, ya ada orang-orang sekitar. Nah, kalau kita tahu penyebabnya seperti itu, maka dalam proses pemulihan, maka yang di sini pun harus diikutin juga. Makanya saya bilang kan, kita doakan dia, doakan juga orang tuanya, doakan juga kakak-kakaknya. Itu yang paling penting nih, tindakan iman gitu. Supaya utuh.
gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, lo boleh masuk gereja, tapi lo tinggalin tuh dosa lo ya. Memang nggak enak buat orang itu. Kenapa? Karena mungkin dalam hati kecilnya dia juga menolak itu. Tapi kan karena sudah terkonstruksi sekian puluh tahun, sekian belas tahun, dia mau bertobat susah. Karena bukan hanya dari dirinya kan, dari orang-orang sekitarnya gitu. Doakan keluarganya, doakan teman-temannya. Karena kalau sudah masuk ke komunitas itu, ketika memutuskan untuk oke, saya berhenti, itu nggak mudah. Dari internal komunitas itu ada yang mendukung, ada juga yang mencegah, gitu. Nah itu harus kita sadari. Kadang-kadang itu tadi ya, kita yang misalnya pihak yang menerima teman kita yang kembali itu, kita sudah hati-hati dia nih kembali nih, hati-hati nanti dia begini nih. Jadi terlalu pragmatis gitu. Padahal kan harusnya panjang gitu. Iya. Seperti itu. Jadi LGBT dalam pelayanan tuh sebenarnya butuh banyak proses ya Pak. Proses untuk ada bagian bertobat itu mungkin yang panjang bangetnya itu ya. Tapi tuh juga ada proses untuk diterima sama orang-orang sekitar juga, dan itu tuh jadi PR kita teman-teman menurut aku ya. Untuk kita bisa menerima LGBT juga mau melayani Tuhan gitu. Jangan kita malah kucilkan, jangan kita usir dari gereja. Kita justru harus merangkulkan ya Pak ya, LGBT dan itu. mungkin gini, saya potong. Mungkin begini, dia belum masuk dalam perilaku gitu ya, LGBT. Cuma karena memang dia suka. Karena dikondisikan oleh lingkungan rumah dan sebagainya. Seperti tadi ceritanya Kak Karin. Bersih kulitnya segala macam. Kadang orang itu belum masuk dalam wilayah LGBT, kitanya melihat penampilan gitu, jangan-jangan homo ya dia. Iya, nah, prasangka itu kita harus kurangin. itu nggak boleh, gitu. Kalau besok nih, saya pakai baju pink gitu, terus agak disemprot rambutnya, terus saya pakai apa gitu, terus jangan langsung Gaby sama Karin, kayaknya udah mulai ini nih, jangan gitu. Oh, yang kayak ada orang yang cosplay, nah itu tuh yang cuma occasional dandan, itu tuh nggak bisa kita langsung judge kayak jangan LGBT nih. Jangan main menghakimi, karena yang menghakimi tuh cuma bisa Tuhan deh. Dan tanpa sadar ya, kita bisa saja justru menjadi penyebab dia untuk masuk ke situ. Padahal dia nggak mau. Cuman karena dia punya gestur, suka. Kalau misalnya ke mall dia cari pernak-pernik gitu, lu laki-laki kok begini gitu. Nah pernyataan-pernyataan itu bisa men-trigger gitu. Gue nggak dihargai nih, gue dibully seperti ini gitu. Akhirnya tanpa sadar terbangun tuh. Gitu. Terus sering terjadi sih itu. Bahkan aku punya teman-teman yang mengaku mereka punya religious trauma. Mereka terlalu banyak ditunjuk-tunjuk, lo gay, lo salah gitu. Tapi itu tidak diberikan juga pendampingan gitu. tadi ya. Nggak diberikan tuntunan kayak aku di sini gitu, kayak aku mau menemani kamu melewati ini semua. Enggak, dia cuma kayak yang diterima dari lingkungan gerejanya atau yang mungkin non Kristen juga, itu tuh mereka main langsung dihakimi aja sama manusia-manusianya. Padahal mereka punya keinginan untuk beribadah. Mereka hanya karena mereka LGBT, bukan berarti mereka ingin jauh dari Tuhan sih itu. Dan kadang kan bukan hanya verbal kan, tapi mata kita. Iya, mata. Itu yang small gesture, side-eye. gestur kecil aja kali langsung kayak gini atau ya itu ya teman-teman mungkin sobat Immanuel gitu ya, kayak sebenarnya kita jangan fokus sama orang yang LGBT-nya itu juga kali ya Pak, kayak kita juga perlu retrospeksi ke diri kita sendiri juga kali ya, kayak kita sebagai anggota gereja, sebagai orang Kristen, gimana nih kita menentukan sikap kita gitu, kayak apakah kita justru malah
yang jadi trigger dia makin jadi, atau justru sebenarnya sikap kita tuh harusnya yang tadi kayak mendampingi, membantu dia sadar gitu ya, diterima gitu. Kita perlu juga untuk mendoakan diri kita sendiri kali ya Pak, biar nggak jadi trigger orang supaya jadi terjun ke dosa gitu. Anak itu kan ya orang bilang kertas kosong gitu, atau tanah yang kosong. Kita mau bikin apa di situ? Jadi ketika sekarang saya ketemu dengan Kak Karin dengan Kak Gaby gitu, terus punya orientasi seksual yang berbeda ya, yang khusus misalnya ke arah LGBT gitu. Saya nggak bisa langsung bilang, wah memang nih dasar LGBT, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kan nggak tiba-tiba datang hari ini. Ada sebab dan akibatnya ya. Dan itu berarti kan ada puluhan tahun gitu. Kalau sorry itu saya ya, kalau yang saya baca-baca gitu ya, literatur, kalau orang yang kemarin biasa-biasa terus sekarang jadi LGBT, kadang-kadang orientasinya itu ya bukan beneran itu, tapi ada orientasi uang, ada memang mau cari keuntungan. Kadang ada yang begitu, gitu. Ya dia menghalalkan segala cara, termasuk pura-pura seperti itu. Tapi kalau yang sungguh-sungguh sampai seperti itu, kita harus mau punya waktu untuk melihat ke belakang, gitu. Jangan-jangan dia diantara saudaranya dia anak yang terakhir, orang tuanya udah nggak perhatikan dia, pengaruhnya dia di sekolah atau apa nggak perhatikan, akhirnya terbentuklah seperti itu, gitu. Terus ketika terbentuk seperti itu, orang tua kaget, marah-marahin, terus kemudian diusir atau apa gitu. Nah, artinya sampai pada di sini dia menjadi seorang LGBT itu ada sebuah proses. Nah, kalau kita mau membantu dia, mengasihinya, maka kita harus mau untuk sedia untuk waktu ini nih, gitu. Nggak sembarangan, gitu. Dan nggak boleh langsung bilang, oh kamu berdosa, nggak boleh, gitu. Ya begitu Sobat Immanuel. Sebenarnya kalau dari percakapan kita lebih banyak PR untuk kita yang non LGBT ya. Ya kita yang bukan nih. Non LGBT bisa dibilang lebih diterima di masyarakat. Jadi biasanya orang-orang yang lebih diterima di masyarakat tuh lebih judgmental sebenarnya. Nah, berarti kita tuh harus menciptakan lingkungan yang membuat para LGBT juga merasa nyaman dan aman, tidak merasa terancam. Ya. Karena emang ini kan lingkungan Tuhan, lingkungan yang seharusnya penuh dengan kasih kan. Ya kan teman-teman. Ya, dan kasihnya yang kasih dari Tuhan tadi ya, juga. bukan kasih yang. Termasuk juga ini Kak Karin sama Kak Gaby, beberapa literatur mengatakan begini, bukan hanya ketika dia sebagai anak dia diperlakukan karena dia anak perempuan satu-satunya, yang lainnya laki-laki, terus dia jadi kayak kelaki-lakian, bukan hanya itu. Tapi juga ada beberapa yang masuk ke dalam wilayah LGBT itu karena bentuk protesnya gitu. Protesnya dalam artian gini, misalnya saya anak laki-laki, saya lihat di rumah misalnya ya, mama saya dipukuli terus sama ayah gitu kan. Akhirnya saya jadi kayak protes nih, wah saya harus jaga perempuan, saya harus ini gitu. Saya nggak suka laki-laki, padahal saya laki-laki. Itu bisa tuh. Iya. Ada beberapa kasus tuh seperti itu. Jadi sebagai bentuk pengalaman traumanya, akhirnya untuk dirinya dikatakan, saya udah nggak suka laki-laki. Saya harus jaga perempuan gitu. Akhirnya dia jadi kayak seperti perempuan kayak gitu. Jadi yang saya mau katakan ada banyak hal yang bisa menyebabkan gitu. Nah di banyak hal itu, ya saya pikir dengan podcast gini, kemudian dengan kita punya relasi sehari-hari, itu penting gitu. Kalau relasi itu benar, maka ke depan itu akan menghasilkan perubahan gitu. Seorang merasa dihargai, seorang merasa apa gitu. Iya begitu Sobat Immanuel. Jadi tadi kita udah bahas tentang kasih yang seharusnya kita kasih. Kita kasih ke sesama kita tuh kasih yang dari Tuhan gitu, bukan kita klaim semata-mata kasih yang cuma kita tahu terus kita langsung bilang ya udah ini kasih gue ke dia gitu. Padahal itu salah gitu. Dan tadi juga banyak kayak kondisi-kondisi di belakang akibat kenapa sih orang tuh sebenarnya bisa jadi LGBT gitu. Iya. Kita harus mau sabar untuk melihat proses ke belakangnya tadi itu ya Pak.
Saya tanya sama Kak Gaby sama Kak Karin. Sampai hari ini nih, udah berapa kali jatuh cinta? Ada 2. Bapak dulu boleh gak jawab? Oh saya berkali-kali, tapi terakhir sama ibu kan gitu. Terakhir udah sama ibu. Nggak berkali-kali sih, cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Aduh, saya berapa kali ya? Saya Sering. enggak 2 kali. 2 kali. 2 kali. Yang saya mau bilang gini, ketika kita dalam posisi jatuh cinta, orang mau ngomong apapun nggak akan didengar kan? Jadi buta. Iya Cinta kan? itu buta makanya ya. Ya, maksud saya ketika ya kita tahu misalnya ada teman kita, saudara kita, anggota keluarga kita, mereka lagi ada dalam komunitas LGBT, ya ini sedang jatuh cinta. Iya. Jangan kita marahin, jangan kita apa, ya nggak akan didengar, gitu. Ya, salah satu di antara sekian banyak alasan itu adalah soal penerimaan kan. Saya bisa terima gitu. Ya kita mulai dengan itu. Kita mulai dengan itu, sama seperti ketika saya ke Korea ya, tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu kan lagi rame-ramenya Paul Yonggi-cho dengan jemaatnya itu, orang yang beribadah itu di seperti Gelora Bung Karno tuh. Puluhan ribu orang, ratusan ribu gitu. Terus saya datang waktu itu ke gereja Presbyterian model kayak Immanuel, tapi dia gerejanya kayak katedral. Dia tanya sama pendetanya, pendeta gimana menghadapi situasi itu? Banyak nggak jemaat yang kesana? Dia bilang banyak. Terus gimana? Ada perubahan apa di sini supaya jemaatnya kembali? Dia bilang enggak. Yang maksudnya enggak merubah ikut-ikutan gitu. Tapi ada yang positif dari sana kita taruh di sini, gitu. Tanpa melakukan semacam apa ya, menarik-narik jemaat enggak gitu. Kenapa? Karena toh nanti juga akan kembali gitu. Nah maksud saya ketika misalnya sekarang ada anggota keluarga kita, teman kita yang masuk LGBT, nggak perlu kita sampai wah yuk balik lu udah berdosa, nggak perlu gitu. Oh iya. Ya soal penerimaan tadi kita coba koreksi gitu. Penerimaan kita selama ini gimana sih gitu. Nah dengan katakan satu hal saja soal penerimaan itu kita beresin. Nanti juga orang itu akan lihat gitu. Sekarang udah berubah gitu. Kita dihargai. Dulu gua nggak dihargai. Udah putus cinta, nggak ada yang perhatikan, patah hati, akhirnya merasa udahlah nggak perlu lagi pacaran, nggak perlu lagi pelayanan, nggak perlu lagi ke gereja lagi kan kayak gitu kan. Nah tapi ketika kita dengan usaha kita yang jujur, baik, kita tunjukkan penerimaan itu pasti akan ada dampaknya. Gitu. Seperti itu contohnya gitu. Iya. Begitu Sobat Immanuel. Tadi mungkin tips sedikit dari Bapak ya, tadi kayak Bukan yang jatuh cinta 2 kali ya tipsnya ya. maksudnya bukan yang itu. Jadi tips mungkin kayak melihat orang-orang yang ada di terjebak gitu ya Pak. Betul. Terjebak di kaum LGBT itu tuh mungkin kita melihatnya ya kayak dia orang lagi jatuh cinta aja gitu, dan ya sama seperti kayak orang jatuh cinta lainnya kayak ya gimana sih kita bilang dia tuh nggak baik sebuat lo. Tapi kan ya nggak mau tahu dan nggak mau dengar dan nggak mau lihat ya. Yang penting apa yang dia rasain saat itu. Nah mungkin itu sebuah tips sih kali ya Pak. Tips gimana cara kita tuh melihat dan meresponi orang-orang yang sedang jatuh cinta ya dalam tanda kutip. Jadi kalau menghaluskan tuh kita nggak ngelihatnya kalau misalnya emang kita mau halusin banget nih. Mereka itu bukan melakukan dosa tapi mereka lagi jatuh cinta yang bener-bener aduh parah banget nih jatuh cintanya nih. Bucin kan tidak baik ya sebenarnya ya. Mereka lagi bucin itu kalau mau dihalusin ya. Dan mungkin mesti membiasakan gitu ya. Iya. Jangan kita pakai diksi istilah-istilah yang lu dosa lu, jangan gitu. Iya, sebaiknya itu kan udah penghakiman. Iya, gitu kan. membuat mereka makin menjauh dan makin tidak merasa diterima sama kita. Betul, Padahal betul. kita nggak mau membuang mereka sebenarnya. Kita ingin tetap merangkul. Ya. betul ya. Begitulah Sobat Immanuel ya, panjang bahasannya, topiknya masih tetap seru gitu ya. Dan mungkin dari lubuk hati KGB masih ada banyak gitu ya belum. Iya, sebenarnya masih banyak banget. Mungkin kita bisa bikin episode bisa. Season 2 gitu, part 2. Kita gak ada yang tahu. Nah, nanti kalau misalnya Sobat Immanuel banyak komen, banyak antusiasmenya buat ngedengerin tentang ini, mungkin kita bisa
pertimbangkan bikin season 2 ya. Comment, like, and subscribe ya yang nonton dari YouTube. Oke. Gak kerasa nih kita udah bahas banyak banget tentang LGBT. Nextnya kita ada apa? Nextnya kita akan ada apa? Ada ya. Ditunggu ya, ditunggu. Nextnya. Ditunggu selanjutnya. Ya, ini mungkin season 1. Nggak tahu ada season 2 atau selanjutnya. Tapi tetap di sini di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini pembahasannya. Sebenarnya masih bisa dilanjutin tapi ya kita harus tahu waktu ya. Penonton gak mungkin bisa selama itu pantengin kita doang. Nah sebelum kita tutup podcast ini, kita mau infoin podcast Basa Basi Immanuel itu akan selalu tayang di minggu ketiga hari Selasa setiap bulannya jam 7 malam di Spotify dan YouTube. Ya. Nah, kalau bisa teman-teman juga nonton ya untuk yang episode bulan depan, yaitu temanya tentang single atau jomblo. Ya. Menarik juga kan ya teman-teman, gak kalah menarik sama tema hari ini. Dan sekian dan terima kasih untuk perhatiannya udah menonton sampai habis nih, cukup panjang soalnya. Terima kasih juga Bapak Pendeta untuk pemaparannya tentang LGBT dalam pelayanan ini. Terakhir saya mau bilang begini, Kak Gaby sama Kak Karin. Tuhan menciptakan kita tuh spesial. Jadi siapapun kita spesial, sekalipun dunia menolak, Tuhan tetap mengasihimu. Amin. So sweet. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk lari dari rancangan Tuhan. Gitu. Amin. Begitu teman-teman. Sobat Immanuel yang mau tanya-tanya lagi boleh taruh di kolom komen, atau mau tanya tentang podcast bulan depan tentang single atau jomblo, udah ada pertanyaan yang mau dibahas, boleh langsung komen aja di kolom komen, kita tunggu komen-komennya. Kalau gitu podcast hari ini kita sudahkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu di podcast Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Dadah.